LL Dikti mengadakan bimbingan teknis penggunaan Generative Artificial Intelligence untuk penulisan hibah dan pembelajaran daring karya ilmiah dan tugas akhir mahasiswa pasca sarjana tahun 2024. Acara ini diadakan di Aula LL Dikti Tibang pada 23 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dosen-dosen untuk mendapatkan jabatan fungsional, seperti yang dikatakan oleh Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI, Profesor Dr. Haji Bansu Irianto Ansari MPD. Ini adalah salah satu program kami, yaitu program kami untuk membantu LLDT yaitu Bahasa Aceh, karena dalam anggaran dasar kita itu selalu bermitra dengan lembaga layanan pendidikan tinggi kuliah di mana kita ditempatkan. Jadi sekarang dari berbagai laporan yang kami dengar dari LDT bahwa sekian banyak dosen, ribuan dosen, lebih kurang 50% di antara dosen-dosen yang ada di Aceh maksudnya, belum ada jabatan fungsional. Itulah yang menarik minat kami untuk membantu sungguh-sungguh LDT ini. Jadi 50% dosen tidak ada jabatan fungsional, gimana dia terus mengajar. Nah, jadi setelah kami pelajari dan kami wawancara satu orang dosen, ternyata mereka itu malas. Jadi ada istilah saya itu adalah ada 2M 1K misalnya. Yang pertama, M pertama adalah malas. Itu mereka. Yang kedua, M yang kedua adalah bukan M kedua, MK2. M pertama malas, K yang pertama itu adalah kaku nggak bisa pegang komputer, bisa pegang laptop. K yang kedua itu adalah tawar. Dosen kita sekarang ini enak asal sudah mau naik pangkat, panggil kawan. Kan bisa buat karya ilmiah bisa sampai 3 orang. Nah, jadi nggak apa-apa. Taruh nama saya nomor 3 saja boleh, nggak apa-apa. Akibatnya itu pangkatnya nggak naik-naik. Akhirnya inilah kita pusing. Dosen di wilayah 13 Aceh itu tidak ada jabatan fungsional. Jadi dosen itu kan punya jabatan fungsional. Dan ini nggak heran, nggak aneh. Karena di Indonesia juga kemarin pengumuman dari Dirjen Dikti bahwa sekitar 59.000 dosen di Indonesia belum juga punya jabatan fungsional. Nah, jadi 59.000 untuk nasional saya nggak tahu berapa persen. AI adalah kecerdasan buatan yang sangat populer untuk saat ini, yang bisa membuat chatbot, desain, bahkan penulisan laporan dan analitis. Oleh karena itu, APTISI membuat program ini kepada para dosen untuk memudahkan mereka dalam penulisan karya ilmiah dengan cepat. Nah, itulah yang menarik minat kami untuk membantu LDT dalam rangka meningkatkan kinerja dosen, sehingga dosen ini lama-kelamaan bisa membuat karya ilmiah dengan cara cepat yang teknologi canggih sekarang, yaitu AI ya, Artificial Intelligence. Nah, jadi dengan itu bisa cepat. Namun demikian AI ini seperti Pak LUT katakan, ya memang sebagai alat bantu, tapi nggak boleh kita percaya 100% kepada AI ini. Kita harus, memang dia cepat. Nah, cepat. Kalau kita buat artikel itu 1 minggu bisa bagus, tapi kita harus periksa lagi. Jadi ini sebagai alat bantu. Jadi kalau orang yang memegangnya itu, katakanlah dosen, kalau dia tidak punya ide, tidak punya tema, tidak punya topik, dan tidak punya kerangka untuk yang mau ditulis, ya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya itu fungsinya dia bekerja dengan data yang ada pada dia. Nah, jadi data itu dari mana dia? Ya dari kita. Nah, jadi sekarang istilahnya manusia itu, ya kan, organ of behind itu, ya, senjata yang harus di belakang orang yang itu harus lebih pintar daripada AI itu sendiri. Ya. Jadi tidak membodohkan, karena kita lebih kreatif. Jadi bukan berarti kita serahkan 100% kan. Yang positifnya itu mereka lebih cepat bekerja. Tapi negatifnya, apabila yang mengerjakan itu, yang memerintahkan kepada si mesin ini, dia tidak tahu apa, itulah negatifnya. Sisi positif, sisi negatif. Nah, positifnya untuk meningkatkan kinerja kita. Kalau negatifnya, bisa saja kita perintah kedua,
macam-macam keluarnya.